Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Yasirli Amri dari kelas Pendidikan Matematika 2022C. Di sini saya akan berbagi informasi sedikit mengenai sejarah bahasa Indonesia sebagai keunggulan bangsa Indonesia menurut sudut pandang generasi kami, serta prospek bahasa Indonesia di masa depan. Bangsa Indonesia seharusnya bangga menjadi negara yang hebat, sebab banyak keunggulan hingga kelebihan yang ada di sekitar kita dan hampir tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kelebihan-kelebihan tersebut seharusnya diketahui oleh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Karena di tangan dan pikiran generasi muda, masa depan Indonesia dipertaruhkan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak aset yang dimiliki oleh orang Indonesia. Sebagai anak bangsa, kita sepatutnya bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan sensus etnologi tahun 2021, ada 7.139 bahasa yang ada di dunia. Sedangkan berdasarkan sensus tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, di Indonesia ada 1.158 bahasa atau sekitar 16% bahasa yang ada di dunia. Beberapa bahasa yang ada di dunia mulai menghilang dikarenakan tidak adanya penutur yang tersisa, kecuali bahasa yang bisa digunakan untuk bahasa ilmu pengetahuan, seperti bahasa Latin. Namun, yang mengejutkan bagi mereka yang memandang remeh bahasa Indonesia adalah kenyataan bahwa ketika beberapa negara gagal melawan menggunakan bahasa mereka sendiri dan kalah dalam percaturan politik kebahasaan, mereka terpaksa menggunakan bahasa Inggris sebagai lingua franca. Bahkan beberapa negara membentuk 2 atau 3 bahasa resmi negara. Berbeda dengan Indonesia, kita justru mampu mengambil salah satu bahasa daerah sendiri untuk dijadikan bahasa nasional dan lingua franca di tengah gerakan politik penginternasionalan bahasa Inggris kala itu. Bahasa Indonesia secara historis merupakan variasi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri telah mengambil beberapa kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara telah mempengaruhi dan memudahkan terbentuknya persatuan dan persaudaraan antar masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda tergabung dalam sebuah perkumpulan pergerakan yang mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, yang juga sebagai bahasa nasional Indonesia pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena merupakan bahasa komunikasi atau lingua franca, kemudahan dalam mempelajari dan tidak kenal tingkatan tutur, risiko politik atau kesukarelaan bahasa Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya dalam menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta kesanggupan bahasa atau adaptif, yakni bahasa Melayu memiliki potensi sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kami warga Indonesia sangat bangga mengetahui bahwa bahasa Indonesia memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Indonesia dengan kebinekaan. Suku-suku yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan bahasa daerahnya memiliki kedudukan yang sama dalam satu kesatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu
adalah sebagai komunikasi bagi mereka yang belum bisa menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baik dan sopan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pelatihan kepekaan dalam berbahasa. Yang kelima, bahasa Indonesia bisa digunakan untuk mengungkapkan cipta, rasa, dan karsa. Melestarikan bahasa Indonesia merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia secara turun-temurun. Banyak langkah kecil yang dapat kita lakukan, di antaranya menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Selain itu, menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah prospek bahasa Indonesia sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Pertanyaan ini patut diucapkan karena dengan adanya globalisasi ini, wilayah teritorial menjadi tidak relevan. Informasi dapat dengan mudahnya menyebar di seluruh penjuru dunia. Dengan masalah tersebut, mampukah masyarakat Indonesia menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di tengah globalisasi ini? Agar bahasa Indonesia dapat terus digunakan oleh masyarakat luas, perlu adanya niat yang sungguh-sungguh dari masyarakat, termasuk generasi muda atau mahasiswa. Keberadaan disiplin bahasa Indonesia diharapkan dapat lebih menunjukkan perannya di dalam dunia modern di masa depan. Karena bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi antar masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa, tetapi juga sebagai bentuk sikap budaya masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada, dan dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan. Banyak ahli mengatakan bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional jika terus-menerus dikembangkan. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, sepatutnya kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia agar bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.